Ada sekitar 10 kaidah tentang sabar. Tentunya kaidah banyak daripada ini, cuma saya memilih sebagian aja. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sabar itu ada 3 macam ya. Disebutkan oleh para ulama Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, sabar ada 3 macam. Sabar yang pertama disebut as-sabru ala taatillah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Bahwasanya dalam menjalankan ketaatan butuh kesabaran. Untuk sholat 5 waktu butuh sabar, untuk sholat di masjid butuh sabar, untuk bersedekah butuh kesabaran, berbakti kepada orang tua butuh kesabaran, nyambung silaturahmi butuh apa? Sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabru an maksiatillah. Ini juga butuh kesabaran. Tidak nonton film Korea butuh apa? Kesabaran ya. Tidak nonton tidak mendengar lagu-lagu musik-musik yang haram butuh apa? Kesabaran. Tidak melototi cewek cantik butuh apa? Kesabaran ya. Tidak terjerumus dalam muamalah yang haram juga butuh apa? Kesabaran, sabar. Lagi zaman sekarang sarana maksiat di mana-mana. Ini butuh kesabaran tingkat tinggi. Ketika sedang bersendirian untuk bersabar tidak maksiat meskipun tidak ada yang lihat. Ini butuh kesabaran. Ketika akses maksiat begitu mudah, butuh kesabaran untuk tidak mengakses maksiat tersebut. Ini juga butuh kesabaran. Dan contoh yang nyata kisah Nabi siapa? Yusuf alaihissalam yang digoda oleh siapa? Imratul Aziz yang konon namanya siapa? Zulaikha. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah atau ujian yang disebut dengan as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar atas takdir-takdir Allah yang mungkin membuat hati menjadi sakit, menjadi pilu, menjadi pedih. Sebagian ulama mengungkapkan dengan as-sabru ala ahkamillah. Sabar terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sabar terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 sabar sehingga kita tidak membatasi sabar pada makna yang ketiga saja. Sering kalau kita bicara sabar, kita hanya membatasi pada makna yang ketiga, itu sabar menghadapi apa? Ujian. Ternyata pertama, kedua juga termasuk sabar. Kemudian para ulama membahas di antara 3 sabar ini secara jenis mana yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka membagi 2 terlebih dahulu. Pertama disebut as-sabrul ikhtiyari, sabar jenis pertama dalam jalan ketaatan dan meninggalkan maksiat disebut dengan as-sabru al-ikhtiyari, sabar pilihan. Kenapa dikatakan sabar pilihan? Karena kita bisa milih. Azan subuh dikumandangkan, kita bisa pilih bangkit untuk ke masjid atau lanjutkan tidur. Kita bisa milih atau tidak? Bisa. Sama. Ini namanya sabar ikhtiyari. Kita bersedekah, bisa kita milih mau sedekah atau pelit. Kita bisa milih seperti itu. Makanya ketaatan itu disebut sabar ikhtiyari karena kita bisa milih melakukan ketaatan atau meninggalkan ketaatan tersebut. Ya. Demikian juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan juga ikhtiyari, pilihan. Kita bisa milih ngeklik film Korea atau nggak jadi klik. Tangan sudah mau klik, sabar. Sudah ada cewek lewat, mundurin lagi nggak? Sabar. Terus kalau mundurin lagi berarti kita kalah, berarti kita nggak sabar. Untuk tidak mengklik itu juga butuh apa? Kesabaran, tapi kita juga punya pilihan. Mau ngeklik atau tidak punya pilihan. Kedua sabar ini disebut dengan sabar al-ikhtiyari, sabar pilihan. Sabar jenis ketiga, sabar dalam menghadapi ujian disebut dengan as-sabru al-ittirari, sabar terpaksa, nggak ada pilihan. Anak meninggal nggak ada pilihan. Meninggal atau hidup nggak ada pilihan. Mobil kecuri nggak ada pilihan. Sakit nggak ada pilihan. Kalau bisa pilih kita pilih sehat, tapi kita nggak bisa milih. Ya. Suami selingkuh nggak ada pilihan terjadi. Istri selingkuh nggak ada pilihan. Suami poligami nggak ada pilihan. Kalau bisa milih jangan, tapi udah terlanjur nggak ada pilihan. Itu musibah atau anugerah? Musibah bagi wanita. Ya, maksud saya nggak ada pilihan. Sabar. Sabar. Nah, disebut sabar terpaksa, sabrul ittirari. Dan contohnya seperti Nabi Yusuf ketika dimasukkan dalam sumur, nggak ada pilihan. Jadikan budak, dijual oleh kakaknya, nggak ada pilihan.
Contohnya Nabi Ayub ketika Nabi Yusuf hilang. Entah kemana, nggak ada pilihan. Kalau dia bisa milih, dia pingin Nabi Yusuf kembali, tapi dia nggak ada pilihan. Contohnya Nabi Ayub ketika terkena penyakit bertahun-tahun, nggak ada pilihan. Namanya sabar al-ittirari, sabar terpaksa. Nah, dua jenis ini ternyata dikerucutkan menjadi dua jenis. Pertama namanya sabar al-ikhtiyari, dan kedua namanya sabar al-ittirari. Dua ini mana yang lebih utama? Secara jenis, bukan secara sampel per sampel permasalahan, bukan. Tapi secara jenis, sabar ikhtiyari lebih afdal daripada sabar ittirari. Dari sisi bahwasanya sabar pilihan, dia milih untuk bersabar, padahal dia punya opsi yang lain. Adapun sabar ittirari, dia nggak punya opsi, dia harus tidak ada pilihan. Ya sudah, dia harus jalani. Dari sisi itu maka sabar al-ikhtiyari afdal daripada sabar al-ittirari. Sabar pilihan lebih afdal daripada sabar apa? Terpaksa. Kemudian para ulama khilaf lagi. Di antara dua sabar ikhtiyari ini memang lebih afdal, sabar menjalankan ketaatan atau sabar meninggalkan maksiat. Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Ditinjau dari ketaatan adalah tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ketaatan diinginkan oleh Allah. Maka sabar untuk ketaatan lebih afdal. Ada yang mengatakan lebih afdal. Adapun maksiat dijauhi, bukan tujuan utama. Dia adalah wasilah untuk bisa menjalankan apa? Ketaatan. Maka sabar menjalankan ketaatan lebih afdal. Ada yang mengatakan tidak, sabar menahan diri maksiat lebih afdal. Kenapa? Karena melawan hawa nafsu, melawan keinginan, dan itu lebih berat daripada menjalankan ketaatan. Ya. Lebih berat daripada menjalankan ketaatan. Intinya, tiga-tiganya adalah apa? Kesabaran. Sehingga mereka mengatakan sabarnya Nabi Nuh alaihissalam dalam dakwah 950 tahun. Ya. Sabarnya Ibrahim untuk mau menyembelih anaknya, menjalankan ketaatan, lebih afdal daripada sabarnya Nabi Yakub ketika kehilangan Yusuf alaihissalam. Lebih afdal daripada sabarnya Nabi Ayub ketika harus sakit bertahun-tahun. Kenapa? Karena sabarnya Nuh, sabarnya Ibrahim, sabarnya Ismail untuk disembelih. Ini ikhtiyari, pilihan. Adapun sabar Nabi Yakub, sabar siapa? Nabi Nuh, sabar Nabi Yunus dalam perut ikan apa? Paus, itu adalah ittirari, terpaksa. Sekali lagi, ini adalah hanya sekedar perbandingan dari jenis kesabaran. Tapi kalau sudah masuk satu persatu, tentunya bisa berbeda. Contoh, lebih banyak mana pahalanya? Sabar suatu pagi pergi ke masjid untuk sholat subuh, atau sabar digodain cewek di telepon-telepon untuk berzina. Ceweknya cantik, duitnya banyak. Jarang-jarang, seumur hidup belum tentu terjadi. Secara jenis, sabar menjalankan ketaatan lebih afdal daripada sabar meninggalkan apa? Maksiat. Tetapi secara poin demi poin, sampel per sampel belum tentu. Tapi semuanya butuh apa? Kesabaran. Jadi kita menghadirkan dalam diri kita bahwasanya sabar itu bukan cuma satu jenis, tapi tiga apa? Jenis. Dan semuanya dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Salat subuh, bangunlah, sabar. Insya Allah Allah cinta sama saya. Bangun malam, salat malam, sabar. Ngantuk, wudu, Allah cinta saya. Kenapa? Allah suka orang yang sabar dalam menjalankan ketaatan. Apalagi sebenarnya Allah mengatakan sabar dalam ketaatan adalah sabar yang tertinggi.